Dan untuk membantah pandangan pertama, mana pandangan pertama? Yaitu yang mengatakan utuh dan dia memiliki bagian-bagian secara potensial, dan bagian-bagian itu memiliki akhir, yakni berhenti pada bagian terkecil. Bagaimana membantah agama? Kita dapat membantahnya dengan bantahan untuk pandangan kedua dan 4 serta 5. Jadi yang kedua apa? Kita bilang ada atom. Atom berjarak antara proton dan neutron, berarti tidak utuh benda itu. Yang 4 dan 5 mengatakan apa? Mereka kan mengatakan berhenti. Kita katakan tidak terhenti, tetapi dengan hayal dan akal, bukan tidak terhenti pembagiannya secara eksternal. Sebab kalau tidak terhingga secara eksternal, berarti dia tidak terhingga. Nah, seperti sebagaimana di atas, gampang itu. Karena ia merupakan pandangan yang bisa dikatakan bahwa ia merupakan gabungan dari pandangan-pandangan itu. Yakni pandangan pandangan pertama ini seakan-akan gabungan dari pandangan-pandangan yang lain. Lalu bagaimana dong kesimpulannya? Dengan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa benda yang didefinisikan dengan substansi yang memiliki 3 dimensi dan utuh adalah benar dan ada memang, tapi substansinya adalah benda terkecil yang merupakan bagian-bagian pemula dari benda golongan, bukan benda golongan itu sendiri. Ini adalah pandangan demokratis dengan sedikit pembenahan mestinya. Tambah lagi, itu salah, saya kurang ketikannya. Dengan sedikit pembenahan, atau dengan sedikit, iya pembenahan deh, dengan pembenahan. Pandangan demokratis apa? Dia mengatakan bahwa benda ini tidak utuh. Dia merupakan gabungan dari benda-benda kecil, yang tidak bisa dibagi secara eksternal, tapi secara internal bisa. Nah itu. Terus pembenahannya bagaimana? Kita mengatakan bahwa benda di sini ada 2 macam. Ada benda-benda, ada benda golongan. Benda pertama, yakni benda saja. Benda itu apa definisinya dulu? Substansi yang memiliki 3 dimensi dan utuh. Punya 2 dimensi dan utuh. Tidak apa-apa ada. Katanya tidak utuh, enggak nih, ada utuh, tidak apa-apa. Tapi bukan benda yang kita lihat ini. Mana? Bagian terkecil daripada benda. Nah itu yang kita katakan benda. Sementara ketika sudah jadi batu, jadi tanah, jadi kayu, jadi air, nah itu disebut benda golongan, bukan benda yang asli. Benda yang asli yang ber3 dimensi dan utuh itu adalah bagian terkecil daripada benda-benda yang kita lihat ini. Nah benda-benda yang kita lihat ini dikatakan benda golongan. Yani benda itu gabungan dari apa dulu? Benda adalah gabungan dari dari bahan dan bentuk. Benda itu gabungan dari bahan dan bentuk. Nah bahan pertama dan bentuk pertama itu adalah benda. Kemudian setelah itu kalau ada benda lagi yang terjadi karena benda ini, maka itu disebut benda golongan. Misalnya benda pertama adalah atom pertama, misalnya atom pertama. Nah benda pertama atau atom pertama atau apa saja deh yang terkecil pertama, nah itu yang dikatakan sebagai gabungan bahan dan gabungan daripada bentuk. Maksudnya bahan apa? Dulu sudah dibilang bahan adalah substansi yang membawa apa? Sifat potensi. Bahan adalah substansi yang membawa sifat potensi. Sedangkan bentuk adalah yang mendefaktokan bahan.
Ketika dibilang ini, yakni ini yang benda terkecil itu adalah memiliki panjang, lebar dan tebal, itu de factonya. Sementara benda tersebut memiliki potensi untuk menjadi benda lain. Sedangkan potensi itu sifat. Bisakah sifat tanpa ada yang disifati? Tidak. Kalau begitu, di dalam benda terkecil yang terdapat panjang, lebar, tebal itu, di dalam itu terdapat substansi lain yang bukan sekedar panjang, lebar dan tebal. Karena dilihat dari panjang, lebar dan tebalnya, benda-benda itu mau berubah kemana saja tetap panjang, lebar dan tebal. Tapi dari kenyataannya, kenyataan lainnya, kenyataan spesiesnya, kenyataan hakikatnya, benda-benda itu bisa menjadi apa saja yang sungguh-sungguh sangat berlainan. Seperti mani ke orang, bayangkan dari daging kambing, terus dimakan jadi mani jadi orang. Nah itu daging kambing, de factonya apa? Apa de factonya? Daging kambing. Potensinya apa? Jadi mani, katakanlah, atau jadi protein, kemudian dari protein jadi. Itu potensinya yang ada pada daging kambing. Nah, daging kambing ketika jadi protein mungkin masih kelihatan kesenyawaannya, tapi ketika jadi mani sudah sangat jauh berbeda. Yani de factonya benda ini sekarang adalah apa? Mani. Atau misalnya bentuknya, formnya adalah mani. Begitu juga benda pertama. Benda pertama sekedar memiliki panjang, lebar, tebal, tetapi di dalam dirinya itu terdapat untuk menjadi hal-hal lain yang tidak sekedar panjang, lebar dan tebal. Bisa menjadi matahari, bisa menjadi air, bisa menjadi apa saja. Nah, kekuatan atau potensi itulah yang menjadi dalil bagi para filsuf untuk mengatakan apa? Bahwa di dalam benda yang sederhana itu terdapat substansi lain yang mengemban apa yang disebut potensi. Maka itu di dalam benda pertama itu terdapat potensi. Nah, potensi itu adalah suatu sifat yang diemban oleh substansi yang kemudian disebut materialnya atau apa? Bahannya. Form bagi yang pertama apa? Bentuk bagi yang pertama itu apa? Sekedar panjang, lebar, tebal. Tapi ketika nanti berproses-proses jadi matahari, atau berproses jadi air, atau berproses keairan benda tadi, air itu sudah bentuk form baru. Dan seterusnya air menjadi apa lagi, dan seterusnya.